Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikum- Bapak Ibu semuanya? Waalaikumsalam Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah Baik, baik Bu. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya, luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita bertatap muka di acara di daring ya, dalam eh, pelatihan sekolah penggerak begitu ya, pematapan materi sekolah penggerak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang modul. Sebelum saya memulai materi ajar tentang modul ini, barangkali ada sedikit Bapak Ibu sudah mengetahui apa ya modul ajar itu. Barangkali silahkan dari Pak Warso mungkin bisa. Belum Bu, kita belum uh, tahu. Kita belum belum tahu ya, belum belum tahu. baru dengar istilahnya modul Baru ajar gitu. dengar. Iya. Oke, baru dengar ya modul ajar ini. Pak Dede gimana Pak Dede modul Eh, ajar ya? Sama baru dengar kali ini, Bu. Baru dengar ya kali Oh, ini. Oke, kalau seperti itu kita ini di sekolah penggerak memang banyak hal-hal yang baru yang harus kita pelajari, termasuk modul ajar ini. Kalau dulu pada waktu kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013, kita suka menyusun, guru-guru suka menyusun RPP, begitu ya Bapak Ibu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini modul ajar ini identik dengan RPP yang kita susun, yang guru-guru susun untuk merencanakan pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Hanya di Iya sini iya. mungkin ya, hanya di sini mungkin modul itu lebih ke uh, kekhasannya di sekolah penggerak begitu ya, ya sama untuk menyajikan materi ajar kepada siswa dalam satu tema ya, sama seperti itu. Oke, untuk lengkapnya saya sajikan tayangan berikut. Bentar. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah tampil ya? Oke. iya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang modul ajar yang akan kita susun nanti ketika kita sudah launching di sekolah penggerak, insya Allah tahun ajaran 2021-2022 kita akan terus bergelut dengan modul ajar ini dalam menyajikan pembelajaran kepada peserta didik di satuan pendidikan yang kita pimpin. Oke, Bapak Ibu, perlu dipahami bersama bahwa modul ajar ini konsepnya adalah merupakan implementasi ya, merupakan implementasi dari apa? Implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Implementasi dari alur tujuan pembelajaran, di mana kita ketahui bahwa alur tujuan pembelajaran ini adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh siswa, yang ditentukan oleh guru berdasarkan fase-fase siswa dan karakteristik siswa. Nah, implementasi dari alur tujuan pembelajaran dikembangkan dari mana? Dikembangkan dari capaian pembelajaran, ya, dikembangkan dari capaian pembelajaran. Nah, untuk apa ini pengembangannya ini? Berdasarkan pada apa? Maaf, berdasarkan pada apa pengembangannya ini? Nah, berdasarkan pada pengembangan sasarannya profil pelajar Pancasila, PPP. Jadi di sekolah penggerak, profil pelajar Pancasila ini merupakan sasaran utama yang harus direalisasikan dalam segala aspek, begitu ya. Oke, itu mungkin ya yang dimaksud dengan konsep modul ajar yang akan kita kembangkan.
Kemudian modul ajar ini merupakan sejumlah alat, merupakan sejumlah sarana, media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematis, dirancang secara menarik oleh siapa? Oleh guru, ya, oleh guru. Dan di sini guru memiliki memiliki hak gitu ya untuk mengembangkan daripada modul ajar ini. Jadi fleksibel dikembangkan oleh guru. Nah, sebelum kita bisa menyusun modul ajar ini, tentunya kita harus tahu dulu komponen-komponen apa sih yang ada dalam modul ajar. Baik, kalau di dalam modul ajar ini sebetulnya ini ada 3 informasi gitu ya, ada 3 komponen, tetapi ada dari 3 komponen ini ada terbagi lagi beberapa komponen. Yang pertama di dalam informasi umum itu ada identitas sekolah. Identitas sekolah seperti mana kita ketahui ya, ada nama sekolah, ada nama kita sebagai penyusun, ada kelas, semester begitu ya, waktu begitu ya. Kemudian ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti, di mana di kompetensi ini ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik. Dan di Romawi 3 ada lampiran, di terakhir lampiran, di mana di lampiran ini ada lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan guru, dan bahan bacaan peserta didik, ada glosarium, dan ada daftar pustaka. Ini adalah komponen-komponen modul ajar yang harus dikembangkan. Ini sebagai dasar pengembangan dari modul yang akan kita susun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini komponen dasar, apakah kita bisa menambahkan komponen yang lain? Begitu ya, pertanyaannya seperti itu mungkin. Kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Bisa nggak kita menambahkan komponen lain dalam penyusunan modul ajar ini? Coba Bapak Ibu gimana? Ini sudah banyak kayaknya Bu, ini juga Bu. Sudah banyak ya. Tambah lagi tambah banyak kayak gitu. Iya, Mas Menteri waktu meluncurkan Merdeka Belajar begitu ya, memberikan gambaran bahwa RPP yang akan kita buat sangat simpel gitu ya, hanya 1 lembar saja dengan 3 komponen. Tapi ini kita betul. Di sekolah penggerak justru malah kita disuruh seperti luar biasa ya, tambah banyak. Ya. Nah, tetapi tidak demikian Bapak Ibu, sebetulnya ini kita bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan dari satuan pendidikan. Seperti misalnya apa? Misalnya dalam pengembangan muatan lokal, dalam pengembangan keciri khasan, begitu ya. Misalnya seperti itu. Atau kita bisa menambahkan sesuai dengan, misalkan karena ada siswa yang inklusi, gitu ya. Nah, di dalam modul ajar ini ya harus ditambahkan komponen tentang keinklusian apa gitu yang akan dikembangkan dalam modul ajar ini. Oke, Bapak Ibu, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita melangkah bisa menyusun modul ajar. Kira-kira gimana ada, Bapak Ibu? Ada. Oke, ada gimana pertanyaan? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dijelaskan Ibu barusan dengan adanya modul ajar, saya kira sebelumnya apa yang dikatakan Pak Menteri atau Mas Menteri untuk membuat RPP yang tadinya beberapa lembar jadi 1 lembar. Tapi Ibu barusan katakan di modul ajar
justru lebih banyak lagi. Kira-kira pertanyaan saya, mengapa di modul ajar justru lebih panjang? Seharusnya di modul ajar itu seolah-olah yang tadi 3 komponen tersebut seharusnya betul-betul itu dilaksanakan. Mengapa demikian? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini ya, kalau sepintas ini merasa lebih dibebani ya kita itu sebagai guru. Katanya kita jangan terlalu banyak menyusun perencanaan, malah kita harus banyak action. Tetapi ini penyusunan modul ajar ini saja yang satu jenis itu membutuhkan waktu yang lama begitu ya. Nah, ini perlu diketahui bersama bahwa modul ajar ini dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan mengajar supaya modul ini dapat memberikan kebermaknaan kepada siswa di mana seluruh komponen-komponennya, karena di sini ya sarana prasarananya harus diketahui, metodenya harus diketahui, pedoman yang akan dipelajarinya harus diketahui, begitu ya, sehingga kelengkapan ini menuntut modul ajar ini supaya komponennya lebih lebih tersusun begitu ya Bapak gitu ya. Jadi kembali lagi karena ya kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik begitu ya, seperti itu. Atau mungkin ada masukan lain, silahkan Pak Suwarso, gimana Pak? Ada contohnya nggak Bu? Oke, terima kasih. Biar kami jelas tanya gitu. Oke. Saya tampilkan ya contoh daripada modul ajar yang saya susun. Modul ajar. Ya, ini Bapak Ibu contoh modul ajar untuk nanti bekal kita di sekolah penggerak. Tadi saya katakan ada identitas di mana ada siapa penyusunnya, instansi mana gitu ya, jenjang sekolahnya, kita di sekolah dasar kelas berapa, semester berapa, dan alokasi waktu yang dibutuhkan begitu ya. Kemudian ini ada kompetensi awal, jadi kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh siswa sebelum pembelajaran dimulai gitu ya. Ini ada di informasi umum ya, di informasi umum. Kemudian ada profil Pancasila. Nah, ini profil Pancasila karena tadi dijadikan sebagai sasaran, maka ini harus ditampilkan. Nah, sebagaimana kita ketahui, profil Pancasila ini ada 6 ya. Tetapi dalam pencantumannya itu tidak usah 6-6-nya tampil, hanya profil-profil yang berhubungan saja dengan materi yang akan kita sajikan. Profil Pancasila yang mana yang sesuai dengan materi ajar yang akan kita sampaikan. Setelah itu sarana prasarana. Jadi sarana prasarana ini meliputi misalkan alat apa yang digunakan, buku apa yang digunakan, begitu ya, yang mendukung terhadap kelancaran proses belajar mengajar. Nah, ini ada target. Target ini adalah capaian tujuan yang diharapkan, begitu ya, dapat ditempuh, dapat diraih oleh peserta didik, baik berupa kemampuan kognitifnya, kemampuan sikapnya, kognitifnya, afektifnya, dan keterampilannya atau psikomotoriknya gitu ya. Kemudian ada model pembelajaran. Nah, kita ini guru dituntut untuk menciptakan model-model pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Nah, model pembelajaran apa yang kita gunakan? Nah, kita cantumkan di sini gitu ya. Hanya menyantumkan saja, tidak menguraikan. Kemudian berikutnya ada kompetensi inti. Nah, ini kalau tadi
ini informasi umum, yang ke-1 terdiri dari identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana, target, model. Nah, ini sekarang yang intinya. Pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, ini perilaku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik, ya. Kemudian ada pemahaman bermakna. Nah, ini setelah mempelajari bahan bacaan ini, pemahaman apa saja yang mesti terrealisasi, yang mesti tergambar di peserta didik, begitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada siswa yang berhubungan dengan materi ajar yang akan kita sajikan. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran, ya, pengorganisasian langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan inti inilah model pembelajaran yang akan kita sajikan harus tergambarkan. Jadi di kegiatan inti inilah langkah-langkah pembelajaran yang menunjukkan model itu harus tergambarkan. Sehingga kita tahu persis dengan model itu anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya asesmen, ya, asesmen penilaian yang akan kita lakukan di awal formatif, di akhir sumatif, begitu ya. Selanjutnya baru pengayaan remedial. Pengayaan diberikan untuk yang di atas rata-rata, remedial yang di bawah rata-rata, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah refleksi, ya. Lalu yang Romawi ketiga itu lampiran. Lampiran sebagaimana kita ketahui untuk melaksanakan proses pembelajaran biasanya kita menggunakan lembar kerja peserta didik. Nah, ini kita lampirkan, ya, di dalam lampiran-lampiran ini. Selain lembar kerja peserta didik, apalagi bisa buku yang digunakan oleh siswa, bahan bacaan yang digunakan oleh guru, ya. Kemudian ini ada glosarium, kata-kata penting yang digunakan dalam modul ini apa, begitu ya. Dan terakhir itu daftar pustaka, literatur apa yang digunakan dalam pembuatan modul ini. Nah, itulah langkah-langkah kita nanti ketika kita akan membuat modul pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu contohnya yang tadi Pak Suwarso inginkan, gitu ya. Mudah-mudahan dari modul tersebut Bapak bisa nanti ya menyusun modul yang ya, lumayan banyak banget. Iya, oke. Banyak banget. Gimana Bapak Ibu? Iya, lumayan ya. Mudah-mudahan jadi motivasi, bukan jadi malah tidak semangat ya. Oke. Semangat. Semangat ya Bapak Ibu. Iya, oke ya. Ada lagi mungkin yang akan ditanyakan? Cukup Bu, kita tinggal praktek ya. Bukan, Bu Yanti, tinggal praktek, betul. Bukan pertanyaan, tapi ucapan terima kasih terhadap contoh di modul ajar ini. Ucapan terima kasih aja. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita bisa membuatnya. Oke, kalau memang Bapak Ibu sudah bisa memahami ya dari materi modul ajar yang tadi saya sampaikan, coba Bapak Ibu ya untuk menggali pemahaman, mengetahui pemahaman Bapak dan Ibu, kita ini ya game ya, kita cerdas cermat ya. Ini clue-nya, oke, tekun ya, tebak kata kunci. Kata kuncinya apa? Kata kunci yang berhubungan dengan tadi komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Oke ya. Kita mulai ya Bapak ya. Siap Ibu ya? Siap Bu. Oke. Iya. Ini nomor 1. Maaf, ini nomor 1. Oke. Pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik. Oh, nggak muncul? Oke. Di off dulu. Oke, nggak muncul. Di stop dulu ya Bu, yang daftar. Oke, iya. Iya, siap Bapak. Terima kasih. Kita munculkan kembali.
Oke. Tekun. Oke. Oke. Ya, gimana Pak? Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, Oke. Ya, pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Ya, jawabannya di chat Pak. Ayo Pak, diketik apa? Oke, kita ketik. Iya, kita ketik apa jawabannya. Siapa yang paling dulu? Pengetahuan awal dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jawabannya adalah oke. Atau sebutkan aja deh, siapa? Pak Suharso, jawabannya apa? Bentar, Bu. Oke. Mungkin baca tulis, Iya. Bu, ya? Jawabannya baca tulis. Iya. Tadi komponen-komponen yang ada di dalam modul apa aja, Pak? Ada nggak baca tulis? tidak Oke. ada. Tidak ada baca Tidak ada. tulis ya. Pak Dede gimana Pak Dede? Dikurangi 100 buat Pak Warso. Jadi kalah Pak Suharsonya. Kalah. Pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki sebelum mempelajari topik tertentu. Ya, gimana? Menyimak. Tadi komponennya ada menyimak nggak? Pengetahuan dan atau keterampilan. Oke, jawabannya adalah apa ya? Keterampilan apa? Mendengar ya. Kompetensi. Tadi apa yang ada dalam modul kompetensi? Kompetensi awal. Iya, kompetensi awal. Oke. Kita ke nomor 2 ya Pak ya, Bu. Oke, nomor 2. Oke, bisa muncul? Muncul, Bu. Ya, merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Tujuan akhir, karakter, clue-nya. Tujuan akhir, karakter. Profil Pancasila, Bu. Oke, 100 buat Pak Warso. Jawabannya adalah profil pelajar Pancasila. Oke. Ya. Terima kasih Pak Warso. Jawabannya 100 ya. Nomor 3. Oke, nomor 3 sekarang. Oke. Kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Modul ajar. Oh, Pak Dede. Modul ajar. Apa Pak Dede? Modul ajar. Modul ajar. Kerangka pembelajar kurang tepat Bapak. Kerangka pembelajaran kan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaannya. Kerangka untuk pelaksanaan. Kata clue-nya kerangka dan kerangkanya, gambarannya sistematis untuk pelaksanaan pembelajaran. RPP mungkin. RPP. Komponen, Pak. Komponen utama, komponen inti. Komponen dari modul ajar tadi apa, Pak? Ada 3. apa? Kegiatan inti. Di ada 3 itu ada di dalamnya ada lagi. Oke. Jawabannya adalah model pembelajaran, Pak. Oke. Iya. Harus belajar lagi ya, Pak. Oke. Nomor 4 sekarang ya, Pak ya. Nomor 4. Manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Ada manfaat?
Refleksi. Setelah mengikuti proses. Refleksi. Ada satu lagi Pak, memang dekat-dekat ke refleksi ada pemahaman. Pemahaman. Pemahaman bermakna, Bapak. Ya, Gimana? nah, 100. Bapak. Oke, satu lagi yang terakhir, Pak. Dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Apa? Dibuatnya oleh guru. Asesmen. Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jawabannya adalah Pertanyaan pemantik. oke, 100 buat Mas Sobat pertanyaan pemantik. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oke. Bagus ya. Iya, itu yang kuisnya mudah-mudahan memotivasi Bapak Ibu untuk terus menggali apa itu model pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bekal kita nanti dalam melaksanakan sekolah penggerak begitu. Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya. Iya. Tetap tersenyum, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini dengan sukses tanpa ekses. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.